Selamat pagi, selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Stefanus Rubenjo STH. Umat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujian
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami sangat banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam perkataan. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima, berkata demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17, kitab Perjanjian Baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 di Alkitab saya halaman 328. Perintah hidup baru kita berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun Tuhan menerima umatnya, berkat-Nya dikabulkan, haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara mempersiapkan pembacaan Alkitab. Pada minggu pagi ini dibacakan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kitab Perjanjian Lama, kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4 di Alkitab saya halaman 1285. Dan jika saudara telah mempersiapkan Alkitab saudara dan pembacaan ini, mari kita berjumpa dengan Allah. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami, Sang Pemimpin. Kami bersyukur ya Bapa karena kami diberi kesempatan lagi. Dan kami mau fokus dan konsentrasi ketika Tuhan mau berbicara kepada kami lewat pemberitaan kitab Mika ini. Kuasailah kami dengan Roh Kudus ya Bapa. Bantulah kami dan tolonglah kami untuk betul-betul menyimak dengan seksama, mendengarkan dengan telinga dan hati, supaya iman kami disegarkan lagi, supaya kami mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kepemimpinan kami, di dalam kehidupan beriman sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri.
untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, "Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka." Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan. Mengidolakan seorang pendeta tidak berdosa. Mengagumi seorang pemimpin tidak salah. Mungkin presbiter yang bertugas saat ini dan juga pemandu lagu, organis multimedia punya kesan tersendiri terhadap kepemimpinan pendeta A, B, C, dan seterusnya. Termasuk pendeta yang sekarang. Mengidolakan seorang presiden wajar-wajar saja, saudara. Mengagumi, mengapresiasi, memuji, memberikan kredit poin terhadap bos kita, pemimpin kita, kepala kita, dan membandingkan yang satu dengan yang lain itu satu hal yang manusiawi. Tidak ada yang salah di situ menurut saya. Yang salah, yang tidak boleh adalah mentuhankan. Sekali lagi, yang tidak benar, yang berdosa adalah ketika kita mentuhankan seseorang, mentuhankan pemimpin dalam huruf kecil. Kita punya kesan khusus terhadap seseorang, kepemimpinan A, kepemimpinan B. Pendeta ini dulu begini, asik loh. Pendeta ini sekarang begini, asik loh. Di sini asiknya, di sana asiknya. Dan kita sadar, kita tahu, kita paham bahwa tiap pemimpin siapapun dia, baik dunia sekuler maupun di dalam konteks gereja, plus minusnya pasti ada. Tidak semuanya 100% hebat atau bagus dia. Pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Dan itulah manusia. Manusiawi. Wajar. Kita
punya kesan positif terhadap seseorang, termasuk juga Israel pada saat itu punya kesan tersendiri terhadap pemimpin-pemimpin mereka, raja-raja mereka. Mika tentu nabi ini juga punya kesan tersendiri, punya penilaian terhadap raja-raja Yehuda, terhadap raja-raja Yerusalem, tetapi penilaiannya semua negatif. Kenapa saudara kasih Kristus seperti itu? Sama seperti kita, kemudian kita punya penilaian khusus terhadap pemimpin ini. Pemimpin itu kita coba identifikasi kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya, dan seterusnya. Kita punya penilaian tersendiri terhadap misalnya kinerja majelis jemaat. Majelis jemaat di sektor ini, si bapak ini, si ibu ini, kayaknya pilih kasih. Kalau yang kaya lebih dilayani, yang miskin kurang greget begitu. Kalau misalnya yang banyak nyumbang gereja, diantar sampai ke depan, sampai ke tempat kursinya. Tapi kalau anggota diakonia, janda miskin mungkin, ya hanya begitu saja. Mudah-mudahan di sini tidak. Saudara kasih Kristus, Eka Dharma Putra menyampaikan dan menuliskan tentang satu kepemimpinan yang pada intinya adalah bahwa dalam hidup kita ini sebenarnya kita di satu sisi adalah pemimpin, tetapi di sisi lain kita adalah yang dipimpin. Saya di GPIB Jemaat Benowo, saya adalah ketua majelis jemaat, bagian dari pemimpin kolektif yang namanya majelis jemaat. Tetapi saya di RT 5, saya adalah warga masyarakat, warga, dan yang pemimpinnya adalah ketua RT saya. Saya dipimpin, beliau yang memimpin. Dimanapun saudara, kita semua adalah dalam posisi dipimpin atau memimpin. Oleh sebab itu, kepemimpinan itu ada bagian integral dari kita semua. Kita tidak hanya menyoroti seorang pemimpin dalam klasifikasi presiden atau pejabat gereja dan sebagainya, tetapi diri kita sendiri adalah juga seorang pemimpin. Tetapi saudara kasih Kristus, sejarah dari kepemimpinan gerejawi itu berangkat dari ketika umat Israel tidak suka, tidak mau dipimpin oleh Tuhan Allah. Awalnya teokrasi, Allah yang memimpin, Allah yang menuntun, Allah yang memerintah, Allah yang mengkehendak supaya Israel begini dan begitu agar mereka diberkati. Tetapi kemudian mereka minta Samuel untuk minta raja. Notabene manusia. Katanya sih alasan awalnya supaya sama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi kata Tuhan, bukan engkau yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Bahwa umat Israel sejak zaman itu kemudian tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan, karena kalau dipimpin Tuhan begini salah, begitu salah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dan manusia tuh maunya tuh bebas, nggak suka diatur-atur itu pada dasarnya. Katanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sebab itu saudara kasih Kristus, ketika kemudian Israel menjadi dua kerajaan, kerajaan utara, kerajaan selatan, kemudian akhirnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah itu betul menjadi kenyataan bahwa ketika mereka meminta raja, yang notabene adalah manusia, yang punya ambisi, yang punya keinginan, dan kalau misalnya ambisi dan keinginan itu jahat, maka terjadi seperti ini. Di pasal 3 ini judulnya menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kacaunya adalah ketika raja-raja Yehuda dan Samaria bukan minta petunjuk dari Tuhan atau orang yang tepat atau Nabi Mika, tetapi mereka justru mencari nabi-nabi palsu yang notabene memang ujung-ujungnya mereka minta sesuatu, berharap pada sesuatu dari raja. Dan raja juga maunya dengar yang enak-enak, tidak suka dikritik.
Dan hampir kebanyakan pemimpin pada umumnya tidak suka dikritik. Meskipun ada juga yang menyingkapi kritik itu dengan positif. Pendeta dikritik, Diaken Penatua dikritik, presiden kita dikritik, bos kita dikritik. Ya kalau kita bijaksana, wise, ya kita akan menerima kritikan itu sebagai sebuah perenungan, refleksi. Karena memang kita punya kelemahan, dilihat oleh manusia dan kemudian manusia mengkritisi dan kemudian kita bisa mengkoreksi diri. Dan apa yang disampaikan oleh Mika ini begitu tajam. Dia melihat bahwa praktek atau sikap dan kepemimpinan raja-raja pada saat itu bobrok, saudara. Kalau saudara membaca ayatnya yang kedua, hai kamu yang membenci kebaikan. Artinya dengan kata lain Mika melihat bahwa mereka tidak suka dengan yang baik, tidak suka dengan yang benar. Raja-raja pada saat itu lebih suka melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan dan kemudian menindas rakyat yang kecil, menindas rakyat Israel. Dan itu setali tiga uang di zaman sekarang, di abad kita juga. Dalam sejarah kepemimpinan raja-raja, pemerintah, presiden, apapun sebutannya, ketika mendapat pemimpin yang rakus, yang serakah, yang jahat, maka yang terjadi adalah kerusakan, kehancuran dari masyarakatnya atau bahkan mungkin bangsa-bangsa di sekitarnya. Ketika kepemimpinan dalam sebuah konteks lembaga majelis jemaat misalnya, ketika bukan ketaatan, taat asas, tepat guna yang seharusnya dilaksanakan oleh majelis jemaat, oleh pemimpin-pemimpin gereja, siapapun itu, siapapun dia, pemimpin sinodal dan sebagainya, ketika dia taat asas itu artinya dia betul-betul menyerahkan dan dia melaksanakan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang dia mau. Tepat guna ketika kemudian dia betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang diinginkan oleh rakyatnya. Ketika kemudian di dalam gereja lalu yang terjadi adalah ketidakadilan, pilih kasih, kolegalitas yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, yang ini menjelekkan yang ini, yang itu menjelekkan yang itu, tidak ada lagi kesatuan dalam pelayanan, tidak ada lagi hati seorang hamba, tetapi adanya hati yang orang culas. Hati pemimpin-pemimpin gereja yang kemudian mencari untung dan sebagainya di atas penderitaan orang lain. Mungkin juga ada kesombongan-kesombongan yang dimunculkan dalam diri seorang pendeta. Saudara, Mika melihat ini menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Pemimpin yang hanya punya visi untuk menghancurkan, menguasai kekayaan untuk diri sendiri, punya motivasi yang tidak benar, tidak taat asas, tidak tepat guna, maka yang terjadi adalah pemimpin itu akan menghancurkan semua yang ada di depannya, cepat atau lambat. Dan Israel, Samaria dan Yehuda mengalami kehancuran. Apa yang ditabur oleh raja-raja yang jahat akan menuai kehancuran. Apa yang saudara tabur sebagai pemimpin dalam konteks apapun, jabatan apapun, profesi apapun, maka saudara akan cepat atau lambat menghancurkan ada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan itu kejahatan. Itu adalah tipikal pemimpin-pemimpin yang tidak tahu dan tidak takut akan Tuhan. Sebab sebenarnya di dalam konteks iman Kristen hanya ada satu pemimpin dalam huruf besar, yaitu Yesus Kristus, pemilik gereja. Yang lainnya adalah pemimpin dalam konteks subordinatif, dalam tulisan yang kecil, dalam huruf yang kecil, yang akan mempertanggungjawabkan dan yang pasti mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan sebagai pemimpin dalam hidupnya selama dia hidup kepada sang pemilik gereja, kepada yang empunya bumi dan langit ini. Saudara akan diminta pertanggungjawaban apa yang saudara pimpin dalam keluarga saudara.
Tuhan juga minta pertanggungjawaban kepada siapapun, kepada saya khususnya, kepada diaken penatua, kepada semua orang yang memimpin, semua orang yang dipercayakan menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil, sedang maupun skala besar. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Hati-hati, jangan sampai yang dialami oleh raja-raja Yehuda dan Samaria kemudian saudara alami juga suatu saat nanti. Konteks kita, saudara kasih Kristus, GPIB adalah jemaat gereja yang cukup besar. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja itu, saudara dan saya hampir pasti sudah tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi. Yang plus-plusnya, yang bagus-bagusnya, yang baik-baiknya, tetapi juga yang bobrok-bobroknya terjadi dalam dunia gereja, dalam persekutuan yang namanya gereja. Bahkan kadang-kadang lebih gila daripada dunia sekuler. Di gereja ada masalah korupsi, di gereja ada penyalahgunaan keuangan, di gereja ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tidak lebih, tidak kurang. Yang seharusnya gereja itu menerapkan prinsip-prinsip taat asas itu. Yang seharusnya tepat guna. Bagaimana kita membangun pelayanan yang baik, yang meningkatkan spiritualitas jemaat kita. Yang bagaimana kemudian yang kurang kita bantu, yang baik kita tingkatkan. Bukan kemudian untuk kemudian saling mencakar satu dengan yang lain, menggigit satu dengan yang lain, lalu kemudian menjelekkan satu dengan yang lain. Lalu kemudian jemaat akan bisa melihat, aduh di gereja saya payah. Saya ingin tenang, saya ingin damai, tapi yang terjadi adalah majelis ini dengan ini ribut, tidak cocok, tidak baku bagus, tidak baku baik. Begini dan begitu dan sebagainya, akhirnya ya dia pindah. Terdaftar di sini tapi gerejanya, ibadahnya di lain tempat. Kepemimpinan yang keliru, kepemimpinan yang salah akan menghadirkan sekali lagi situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan. Yang seharusnya kita sebagai pemimpin, pendeta, diaken, penatua, majelis, jemaat, presbiter itu, dan siapapun saudara, termasuk di dalam keluarga. Ketika seorang suami atau kepala rumah tangga tidak bisa adil dengan anaknya, pilih kasih kepada dua anaknya, maka yang terjadi adalah anak yang satu merasa tidak dikasihi, tidak adil. Di tempat saudara kerja juga seperti itu. Saudara adalah bos atau pemimpin dari perusahaan saudara. Saudara adalah kepala sekolah. Saudara adalah mungkin seorang kepala dosen dan sebagainya. Tetapi kemudian apa yang dipercayakan Tuhan itu saudara salah gunakan. Ketika kemudian seharusnya saudara melakukan ini, tetapi saudara tidak lakukan. Saudara baru mau melakukan ini kalau dapat duit, dikasih duit atau disogok. Saudara yang profesi sebagai hakim, sebagai jaksa dan sebagainya. Dunia pengadilan kita banyak yang bagus tetapi tidak sedikit yang bobrok. Termasuk di dalamnya jaksa-jaksa dan orang-orang itu. Semoga saudara tidak dalam barisan pemimpin-pemimpin yang menghadirkan dan membuat kekacauan dan kerugian bagi banyak orang. Saudara kasih Kristus, menarik karena memang Mika menyampaikan menyoroti hal kepemimpinan. Pemimpin yang membawa berkat, bukan pemimpin yang menjadi batu sandungan. Pendeta, diaken, penatua yang membawa berkat bagi jemaat. Di sektornya, dalam konteks semua persekutuan ini. GPIB, Bethesda Sidoarjo. Saudara sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ayah, membawa damai sejahtera kepada keluarga. Dalam konteks juga unit-unit misioner. Supaya dengan demikian apa yang disampaikan Mika ini tidak kemudian kita lakukan, dan apa yang disampaikan oleh Mika ini menjadi refleksi kita bahwa Tuhan memberikan kepercayaan pada kita meskipun dalam profesi, dalam jabatan yang kecil sekalipun. Ingat bahwa itu harus dipertanggungjawabkan dan ingat bahwa itu punya implikasi yang kuat. Apakah saudara akan membawa berkat? Apakah saudara akan membawa damai sejahtera atau justru saudara membuat orang lain menderita karena kepemimpinan saudara yang tidak benar? Renungkanlah. Apakah saudara tipikal atau kategori pemimpin yang membawa berkat? Pendeta, diaken, penatua yang menghadirkan damai sejahtera atau justru kerusuhan? Apakah saudara sebagai suami, bos, kepala sekolah, kepala di kantor dan sebagainya, pemimpin-pemimpin, apakah saudara sudah menghadirkan yang benar, yang baik, taat asas, tepat guna?
untuk kemuliaan Tuhan kita. Jawaban ada di diri saudara. Berubahlah sebelum terlambat, supaya kita betul-betul menjadi pemimpin yang menghadirkan berkat damai sejahtera yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dan bukan topeng belaka. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Biarlah Kau pimpin kehidupanku. Takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, berkataku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah seri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, berkataku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat silakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap yang baik. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dengan Allah dalam doa syafaat. Mari kita berdoa dengan hikmat, dengan tenang, agar kita bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan dalam doa ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ubahlah sikap, sifat, karakter, perilaku yang buruk, yang jahat ketika kami saat ini dipercayakan dan menjabat dan memimpin siapapun dalam konteks kecil, sedang maupun yang besar. Ampunilah dosa kami para pendeta, yang jika dalam pelayanan kami terkesan pilih kasih dan tidak bersikap adil bagi jemaat kami semua. Ampunilah dosa diaken penatua, baik dalam konteks di skup jemaat maupun di sektor-sektor yang kemudian tidak taat asas dan tidak tepat guna sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sektor masing-masing khususnya. Dan Tuhan ampunilah semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB, Bethesda, Sidoarjo, dan semua jajaran GPIB dimanapun. Kami mohon ampun atas dosa-dosa para pemimpin-pemimpin dalam dunia sekuler, mulai dari yang atas sampai kepada tingkat-tingkat RT. Jikalau ya Tuhan dalam kepemimpinan mereka selama ini dan kami selama ini, kami telah menyakiti hati Tuhan dan kami telah bertindak tidak adil, tidak mencintai yang baik, justru menghadirkan kejahatan, kehancuran, kekerisuhan di tengah-tengah jemaat atau siapapun yang kami pimpin. Kami mohon ampun atas dosa kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di perusahaan kami, sebagai dosen di tempat kami kerja, sebagai apapun kami mohon Tuhan tolong kendalikanlah seluruh kepemimpinan kami dengan kekuatan ilahi, supaya kami tidak seperti raja-raja Israel dalam konteks Mika waktu itu. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat yang ada di jemaat ini, pendeta Lucy, pendeta Noh. Mereka boleh menjadi dua pendeta yang bersinergi, saling membantu, saling membackup, saling menopang, saling memahami, saling mengisi di dalam kehidupan, dalam pelayanan dan kepemimpinan mereka bersama diaken penatua, bersama pelaksana harian majelis jemaat, dalam koordinasi dan kebersamaan dengan unit-unit misioner, semua pelekat yang ada, dan apapun dalam pelayanan yang ada di jemaat ini. Biarlah ya Tuhan mereka tetap dalam kebebasan berbeda pendapat, tetapi tidak menghancurkan dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain, karena itu Tuhan tidak suka. Kami mohon supaya kami betul-betul mengingat akan mempertanggungjawabkan sekecil apapun kepemimpinan kami kepada Tuhan suatu saat nanti, supaya kami jangan dinilai Tuhan menjadi pemimpin yang tidak benar dan kami kemudian dihukum oleh Tuhan. Tolong ya Tuhan ingatkan kami supaya kami menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, yang betul-betul melihat jemaat kami sebagai sesama, sebagai jemaat yang kami layani dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami dikritik, biarlah kami dievaluasi, biarlah kami mengalami pergumulan seperti Paulus, seperti Engkau ya Tuhan, tetapi kami dapat melayani dan tetap melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, berkati semua kegiatan-kegiatan sepekan di minggu yang baru ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, secara khusus menangani musibah-musibah baik itu bencana alam
maupun juga dalam konteks pandemi COVID-19. Kami doakan ya Tuhan bagi masyarakat yang mengalami semua pergumulan dan penderitaan itu, dan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka mengalami pergumulan, dan biarlah gereja GPIB secara sinodal maupun jemaat-jemaat lokal bersama dengan orang-orang dan lembaga-lembaga yang punya hati nurani untuk berbagi kasih dan menolong sesama, biarlah itu terus dilaksanakan supaya masyarakat merasakan kehadiran dan berkat kehadiran gereja, orang-orang Kristen di sekitar mereka. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB saat ini dan persidangan Sinode GPIB ke-21, di mana Mupel Jatim menjadi tuan rumah. Tuhan berkati supaya pelaksanaan dengan virtual yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah GPIB dapat terlaksana meskipun kekurangan di sana sini. Kami peserta persidangan memahami dan menyadari betapa tidak mudahnya berurusan dan berkaitan dengan IT, jaringan dan sebagainya yang kadang tidak stabil dan mengganggu jalannya persidangan nanti. Secara khusus kami doakan juga ya Tuhan bagi mereka-mereka yang dicalonkan sebagai fungsionaris Majelis Sinode 21, kiranya bukan sekedar mereka teman kami, bukan sekedar konco kami, bukan sekedar karena ada transaksi di sana sini, tawar-menawar dan sebagainya, tetapi betul-betul kami memohon Engkaulah ya Tuhan Yesus yang mengaruniakan kepada kami fungsionaris Majelis Sinode ke-21 yang betul-betul memiliki kualitas, memiliki taat asas dan tepat guna, betul-betul menjalankan kepemimpinan untuk GPIB di 5 tahun ke depan dengan standar dari Tuhan dan betul-betul dengan bijaksana bijaksini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Berkati ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi dan memberkati GPIB sampai kapanpun juga. Kami berdoa Bapa di sorga juga bagi GPIB, jemaat-jemaat yang ada di Mupel Jatim ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan baik tingkat regio maupun Mupel, berkati supaya kami juga punya kesatuan tetap dalam kekompakan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan yang terbaik, tetapi bukan untuk mencari nafkah atau puji-pujian diri, apalagi mencari keuntungan dalam pelayanan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat yang sakit dan dalam proses pemulihan ada 27, Ibu Olga, Bapak Sahapala, Bapak Santoso, Ibu Manurung, Ibu Nita, Bapak Joseph, Ibu Dwijo, Ibu Edi, Ibu Silaban, Ibu Sujirah, Ibu Margono, Ibu Sugati, Ibu Masya, Bapak Herman, Ibu Aprianus, Bapak Daniel, Ibu Sutamiek, Bapak Josias, Bapak Suwarno, Ibu Burnama, Ibu Sahati, Ibu Mariatin, Ibu Jupri, Ibu Rita, Bapak dan Ibu Nurkawi, Bapak Kusdianto, Ibu Leni. Mereka semua ya Tuhan dalam pergumulan sakit dan tetap juga dalam proses pemulihan. Kiranya mereka tetap bersuka cita, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka tetap percaya, bersyukur, bersuka cita dalam segala perkara, sebab dengan semua pergumulan itu mereka didewasakan dan mereka semakin bergantung kepada Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan bagi para lansia, janda dan duda jemaat ini, warga jemaat yang merayakan HUT kelahiran maupun perkawinan, keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Mulya Jadi ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua, baik para janda, duda, yatim piatu, mereka juga yang merayakan ada duka cita, ada sukacita. Itulah bagian dari hidup kami, hidup orang percaya yang kami harus respon dengan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua dan seluruh kehidupan, baik majelis jemaat, unit-unit misioner maupun seluruh jemaat di tiap sektor, bahkan pos-pos Pelkes dari jemaat Bethesda, GPIB Bethesda Sidoarjo ini, sungguh-sungguh boleh berubah, mengalami perubahan, mau berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar, yang pernah melakukan kejahatan akan kemudian berubah menjadi orang-orang yang baik, jemaat yang baik, pemimpin yang baik dan benar, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan jemaat ini semakin diberkati dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian mereka. Terima kasih ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon
Terimalah permohonan kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan, dan kami juga turut mendoakan secara khusus mengingat akan rekan-rekan presbiter yang bertugas di minggu pagi ini, juga pemandu lagu, multimedia, sound system, kamerawan, organis, koster, semua yang menyiapkan dan ikut ambil bagian dalam pelayanan minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kuduskanlah. Izinkanlah kami dapat menyelesaikan semua pelayanan kami dengan baik, dengan benar, dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Gerakan Pemuda, dan selamat menikmati pujian yang ada.
Kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-13. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bagi umat yang tidak memberikan persembahan wajib, persepuluhan, persembahan khusus, syukur, ultah, dan lain-lain, serta kolekte dapat membawanya ke depan di kotak persembahan yang telah disediakan. Tuhan memberkati persembahan kita. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat yang telah Engkau beri. Kami ingin menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terimalah dan layakkanlah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan yang bertanggung jawab demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 29 Agustus 2021. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Sidoarjo nomor 444/430-434.1.1.3/2021 tanggal 17 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3-4 coronavirus 2019 atau COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Maka mulai hari Minggu tanggal 5 September 2021, ibadah hari Minggu akan kembali dilaksanakan secara tatap muka pada pukul 9 pagi, live streaming
dan jam 5 sore di GPIB Jemaat Bethesda dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, bagi warga jemaat yang akan beribadah, mohon memperhatikan ketentuan berikut. Pertama, harus mendaftar di kantor majelis jemaat paling lambat hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, pukul 3 sore di nomor WA 085 8066 6512. Yang kedua, kapasitas jemaat yang boleh beribadah 50 orang. Ketiga, usia di atas 17 tahun sampai dengan 59 tahun. Yang keempat, sudah menerima vaksin minimal dosis pertama. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih atas pengertian kita semua demi kelancaran pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Akan dibuka kelas katekisasi khusus periode September sampai Desember 2021 bagi warga jemaat yang bekerja dan bagi yang akan menikah. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat gereja pada setiap jam kerja. Pertemuan pertama dimulai tanggal 5 September 2021 pukul 11 siang di gereja dengan protokol kesehatan ketat. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat atas kelahiran putri pertama dari keluarga Daniel Prayoga dan Natalia Puspitasari dari sektor Nafiri, yang lahir pada hari Senin 29 Juli 2021 dan diberi nama Senon Joanna Prayoga, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Mulyadi, sektor Galilea, pada hari Senin 23 Agustus 2021 dalam usia 94 tahun dan dimakamkan pada hari Selasa 24 Agustus 2021 di Makam Kristen Buduran. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Atestasi keluar. Yang pertama, nama keluarga Denny Sentoso, asal sektor Haleluya, pindah ke Gereja Masa Depan Cerah Surabaya. Yang kedua, nama keluarga Alex Antonius Saputra, asal sektor Haleluya, pindah ke Gereja Masa Depan Cerah Surabaya. Yang ketiga, nama keluarga Randy Aris Sanjaya, asal sektor Haleluya, pindah ke gereja GSJA Anugerah Kemendung Trosobo. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja layan selama menjadi anggota Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat mulai tanggal 29 Agustus sampai 4 September 2021. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dalam persembahan yang diberikan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Terima kasih atas pelayanan ibadah hari Minggu untuk Bapak Pendeta Stefanus Rubenjo, STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Benowo, Surabaya.
dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin terus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.